Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi kawan-kawan di seri partai klasik. Kali ini saya akan berikan cuplikan partai yang cukup terkenal yang dimainkan oleh legenda Meksiko Carlos Torre Repetto saat berhadapan dengan mantan juara dunia Emanuel Lasker di kejuaraan URS Championship di Moskow tahun 1925. Carlos Torre Repetto ini merupakan Grandmaster kebangsaan Meksiko yang mengenalkan beberapa variasi permainan seperti Torre Attack dalam permainan London System dan Mexican Defense atau pertahanan Meksiko. Partai ini cukup terkenal kawan-kawan dan beberapa channel di YouTube pun juga banyak yang mengulasnya. Singkat cerita, di partai ini Carlos Torre mengorbankan menterinya untuk memulai windmills attack dan kembali mendapatkan menteri Emanuel Lasker. Kita langsung saja kawan-kawan lihat permainan dari Carlos Torre kali ini. Carlos Torre memegang putih mengawali permainan dengan pion D4 dibalas Emanuel Lasker kuda F6, kuda F3, pion E6, dan gajah G5 mengepin kuda. Inilah kawan-kawan variasi permainan yang dikenalkan oleh Carlos Torre ini, yang dikenal dengan Torre Attack. Dan langkah kelanjutan oleh putih berikutnya biasanya memainkan pion E3. Di sini Emanuel Lasker meresponnya dengan pion C5 menantang pion pusat putih. Tantangan tidak diterima, Torre memainkan pion E3. Ingin menjaga agar petak pusat agar tetap terkontrol. Lasker melanjutkan pion pukul pion dipukul balik dengan pion gajah E7. Lanjut Emanuel Lasker. Torre melanjutkan pengembangan kuda ke D2 bukan ke petak C3. Nantinya pion yang akan maju ke C3 untuk menyokong pion pusat D4. Lasker melanjutkan pion D6, pion C3 lanjut Torre, dan kuda ke D7. Gajah putih ke D3. Lasker melanjutkan dengan pion B6 mempersiapkan gajah ke petak B7. Torre pun melanjutkan kuda ke C4. Gajah hitam ke B7. Menteri putih ke E2. Menteri hitam ke C7, dan kedua pemain pun rokade sayap raja. Torre pun melanjutkan menggeser betengnya ke F1, beteng hitam ke E8, beteng putih ke D1, kuda ke F8, dan gajah putih ke C1. Seperti biasanya kawan-kawan dalam permainan London System, biasanya putih sangat sayang pada gajah petak gelapnya ini. Gajah petak gelap ini merupakan gajah yang cukup kuat dalam permainan London System. Begitu juga di permainan kali ini, Torre menarik mundur gajahnya ke C1 untuk mempersiapkan kudanya melompat ke petak G5 di langkah berikutnya. Lasker pun meresponnya dengan kuda ke D5. Kuda putih ke G5 memberikan tekanan pada pion H7 serta F7. Yang kemungkinan di langkah-langkah berikutnya menteri akan ditempatkan ke petak H5. Lasker meresponnya dengan pion B5 mengancam kuda, kuda ke A3, pion terus didorong ke B4, pion pukul pion, kuda pukul pion. Sekarang kuda hitam mengincar gajah petak terang D3. Mungkin langkah gajah ke B1 merupakan langkah yang cukup masuk akal sekaligus untuk melindungi pion A2. Akan tetapi Torre memilih menteri ke H5 untuk mengincar pion F7 dan H7. Langkah menteri putih ke H5 ini memaksa gajah hitam pukul kuda. Langkah ini untuk mengeliminasi ancaman pada pion H7 dan F7. Torre pukul balik dengan gajah, kuda pukul gajah, dan beteng pukul kuda. Sampai langkah ke-20 ini kan kawan, terlihat Emanuel Lasker mampu meredam tekanan dari Carlos Torre. Di langkah berikutnya ini kawan-kawan, Emanuel Lasker memulai tekanannya dengan menteri ke A5, mengincar beteng E1, serta mengepin gajah yang kemudian akan mendorong pion ke H6. Kira-kira bagaimanakah Carlos Torre mengatasi ancaman dari Emanuel Lasker ini? Carlos Torre mengorbankan pionnya ke B4. Di sini Emanuel Lasker menolak pengorbanan Torre, memilih menggeser menterinya ke F5. Sekarang berganti mengincar beteng D3. Apabila di posisi seperti ini, hitam menerima pengorbanan pion,
maka gajah akan digeser ke D2 berbalik mengancam menteri serta melindungi betengnya. Namun di posisi seperti ini, Emmanuel Lasker ingin tetap menjaga tekanannya, menggeser menterinya ke F5. Tore menggeser betengnya ke G3, memperkuat posisi gajahnya, dan pion H6 lanjut Emmanuel Lasker, mengancam gajah masih dipin oleh menteri hitam. Jika kawan-kawan memegang putih, langkah apa yang harus diperbuat putih di langkah berikutnya agar gajah putih ini tetap selamat? Carlos Tore melangkahkan kudanya ke C4 mengincar pion D6. Di sini apabila pion hitam pukul gajah, maka kuda akan pukul pion D6 untuk menggarpu menteri, gajah, beteng, dan pion F7. Tentu ancaman kuda ini sedikit membuat pusing Emmanuel Lasker. Lasker memutuskan menggeser menteri ke D5 mengancam kuda, kuda ke E3 berbalik mengancam menteri ke B5. Emmanuel Lasker ingin tetap menjaga posisi menterinya di baris kelima, agar posisi gajah putih masih dipin oleh menterinya. Kita sudah memasuki langkah ke-24 kawan-kawan, dan kita memasuki momen-momen kritis di game kali ini. Sekali lagi saya tawarkan pada kawan-kawan semua untuk menebak langkah berikutnya oleh Tore untuk menyelamatkan gajahnya ini. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan temukan langkah terbaik oleh Carlos Tore. Apakah sudah ketemu kawan-kawan langkah dari Carlos Tore berikutnya ini? Carlos Tore melangkahkan gajahnya ke F6, mengorbankan menterinya. Disinilah kawan-kawan persiapan Carlos Tore memulai windmills attack. Tidak ada pilihan lain bagi Emmanuel Lasker untuk pukul menteri putih. Carlos Tore memulai serangan windmill attack dengan beteng pukul pion skak, raja ke H8, beteng pukul pion open skak, raja kembali ke G8, beteng putih kembali ke G7 skak, raja ke H8, beteng pukul gajah open skak, raja kembali ke G8, dan beteng putih pun kembali ke G7 skak, raja kembali ke H8. Apakah putih harus melanjutkan untuk pukul pion di A7? Carlos Tore lebih memilih mengincar menteri, menggeser betengnya ke G5 open skak, raja ke H7. Beteng pukul menteri, raja ke G6 menggarpu beteng dan gajah. Beteng mundur ke H3, raja pukul gajah. Beteng pukul pion skak, raja ke G5. Beteng mundur kembali ke H3. Di langkah ke-35 ini kawan-kawan, komposisi perwira kedua pemain terlihat seimbang, akan tetapi Carlos Tore unggul 3 pion atas Emmanuel Lasker. Tentu saja berat bagi Emmanuel Lasker untuk melanjutkan permainan. Tapi Emmanuel Lasker tidak menyerah di langkah ke-35 ini, menggeser betengnya ke B8 mengincar pion B4. Beteng putih bergeser ke G3 skak, raja ke F6. Beteng putih kembali bergeser ke F3 skak, raja ke G6. Dan pion A3 lanjut Tore memperkuat posisi pionnya. Pion A5 balas Lasker, pion pukul pion. Beteng pukul pion, kuda ke C4 melindungi pionnya serta mengancam beteng. Beteng pun bergeser ke D5 mengincar pion D4. Dan beteng putih ke F4 melindungi pionnya. Kuda hitam ke D7, beteng pukul pion skak, raja ke G5 mendekati beteng putih serta mempersiapkan skak di petak B1. Ancaman ini diantisipasi Tore dengan pion G3 untuk melindungi betengnya serta membuka ruang bagi raja. Setelah Carlos Tore memainkan pion G3 ini, Emmanuel Lasker memutuskan untuk menyudahi permainan. Dia menyerah di langkah ke-43. Tentu berat bagi Emmanuel Lasker melanjutkan permainan dengan selisih 4 pion. Coba kita kembali ke langkah 22 kawan-kawan, di mana saat Carlos Tore melangkahkan kuda ke C4 mengincar pion D6, Emmanuel Lasker menggeser menterinya ke D5. Emmanuel Lasker tetap berusaha ingin mendapatkan gajah G5 ini. Di sini, Emmanuel Lasker miskalkulasi. Padahal di posisi seperti ini, langkah terbaik bagi hitam sebetulnya adalah pion pukul gajah. Apabila kuda meneruskan pukul pion D6,
Menteri Hitam bisa bergeser ke G6 menantang Menteri Putih. Setelah terjadi pertukaran menteri, kuda putih pukul gajah hitam, dan beteng hitam bisa bergeser ke B8. Dengan variasi seperti ini, permainan akan tetap berimbang. Akan tetapi kawan-kawan, di posisi seperti ini, demi mendapatkan gajah putih, Emmanuel Lasker menggeser menterinya ke D5. Itulah kawan-kawan permainan dari Carlos Torre Repetto, sang legenda Meksiko, dengan permainan windmill-nya mengalahkan Emmanuel Lasker di turnamen URS Championship tahun 1925 di Moskow, Rusia. Terima kasih kawan-kawan telah menyaksikan video kali ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.